Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya. Kita sungguh rasakan penyertaan Tuhan, menguatkan kita, memampukan kita menghadapi berbagai pencobaan dan memberikan kita kemenangan, sehingga yang akhirnya kita dapatkan adalah sukacita, bahagia surgawi. Puji Tuhan, masih kita anggap hujan kita, tunggu kedatangan Tuhan. Semakin kita bangun, semakin intim, semakin dekat. Dan saat dia datang, kita boleh menyambut dia di awan-awan permai. Puji Tuhan, kami buka ruang kesaksian. Bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, tapi silakan tangkap pujian kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang di
suatu hal yang pasti. Yang kita nyanyikan adalah hal yang pasti. Yesus telah mati sesuai dengan kitab suci, Dia telah bangkit sesuai dengan kitab suci, dan Dia telah naik sesuai dengan kitab suci, dan Dia berjanji akan datang kembali. Dan inilah yang kita nanti-nantikan. Dan sementara kita menanti-nantikan Dia, Dia curahkan Roh Kudus menyertai kita, diam di dalam kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, mengajari kita melakukan kehendak Tuhan, memimpin kita mengasihi Tuhan, sampai kita berkemenangan sampai masuk dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita bersaksi, kembali tangga pujian kita, Yerusalem kota mempelai.
Kita siapkan hati kita biar sungguh firman Tuhan mempersiapkan kita dalam menanti-nantikan Tuhan, memberi kekuatan, memberi penghiburan semakin kita dikerjakan. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdiri, kita angkat pujian kita yang menantikan Tuhan, membaharui Tuhan. boleh pada siang hari ini memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan.
hal-hal yang selalu yang paling berguna Engkau berikan bagi kami. Engkau naik ke sorga untuk kepentingan kami, untuk kebutuhan kami. Engkau sibuk untuk menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi kami, Tuhan Yesus. Seringkali kami menganggap bahwa di dunia inilah tempat tinggal selamanya, tapi Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Dan ketika tempat itu sudah selesai, Engkau akan datang menjemput kami, mempelai-Mu, untuk bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Buka hati kami, biar kami mengerti rencana-Mu, ya Tuhan Yesus. Bukan kebutuhan di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini akan binasa. Engkau berkata, sebab lebih berguna jika Engkau naik ke surga untuk kebutuhan kami. Siang hari ini terangilah hati pikiran kami, buka hati kami, terlebih hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami juga tahu apa yang harus kami perbuat selama kami hidup di dunia ini. Kami bersyukur, urapi kami semuanya, ya Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami, ketenangan damai sejahtera bagi kami semua untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, bersyukur saudara-saudara. Siang hari ini Tuhan berikan bagi kita, ini hari libur internasional, memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, saudara-saudara, untuk beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya seringkali kalau sebut peringatan ya sudah mengingat saja, tapi kalau ibadah kenaikan ada hal yang ingin kita pelajari di dalamnya, saudara-saudara. Kalau peringatan ya sudah kita ingat, dibikin di kalender, oh hari kenaikan. Tapi kalau ibadah itu berarti ada hal yang ingin kita pelajari dari kenaikan Tuhan Yesus. Tema kita pada siang hari ini, saudara-saudara, ada di depan, ya, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Nah, ini selalu Tuhan pilih yang lebih berguna bagi kita, saudara-saudara. Di dunia ini Tuhan Yesus sudah berguna, menyembuhkan penyakit kita, saudara-saudara, memberkati kita, dan banyak hal kegunaannya Tuhan Yesus ada di dunia ini selama Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, tetapi Tuhan selalu punya pandangan mana yang lebih berguna untuk kebutuhan kita. Jadi saya selalu berkata bahwa Tuhan itu sibuk untuk kita, saudara-saudara. Ya, Dia sibuk di dunia ini, Dia sibuk. Bahkan ketika Dia naik ke sorga, Dia juga sibuk. Jadi tidak menganggur. Ya, kesibukannya Tuhan, Dia sangat sibuk untuk kepentingan kita, saudara-saudara. Mari kita baca ayat ini, Yohanes pasal yang ke-16. Ya, Yohanes pasal yang ke-16. Jika saudara sudah menemukan, kita baca ayat ini. Dan saya pun waktu mencari tema-tema ini selalu berdoa, saudara-saudara, supaya hal yang kita kerjakan positif, saudara-saudara. Ketika sudah menemukan Yohanes 16 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, inilah kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Yesus pergi untuk hal-hal yang berguna bagi kita. Kesibukan Tuhan sejak dari dunia ini sampai Dia naik ke surga, selalu hal-hal yang berguna yang disiapkan bagi kita. Beda manusia. Di dunia, sudah di dunia ini hidup gak berguna. Ya, menganggur, berdosa, melakukan kejahatan, berbuat hal-hal yang tidak berguna. Itu manusia. Tapi Tuhan ingin teladankan, saudara-saudara. Sejak Dia di dunia ini selalu berguna, mulai dari lahirnya sampai mati, sampai Dia naik.
Dia selalu berpikir apa hal yang berguna yang kubuat bagi orang lain, bagi manusia, saudara-saudara. Jadi dia bilang lebih berguna aku naik ke sorga. Pelajaran pertama dulu, di dunia ini hidup saudara berguna. Ya, jangan hidup di dunia hanya untuk sia-sia, untuk lakukan dosa, kejahatan, menyakiti orang, menyakiti hati Tuhan. Itu nggak berguna hidup semacam begitu. Ya, katakan Tuhan berikan aku apa yang harus berguna hidupku di dunia ini. Karena Tuhan semasa hidupnya Yesus berguna di dunia ini. Melihat orang sakit ditolong bukan digejek. Melihat orang berdosa didoakan bukan dihakimi. Ya, hidup Tuhan Yesus sejak di dunia ini sangat berguna dan terus berguna. Dan ketika dia naik ke sorga disebutkan lebih berguna lagi untuk kita. Pelajaran pertama dulu, ambil niat kita. Tuhan bergunakah aku bagi orang lain? Kalau Tuhan Yesus berguna, saudara-saudara, atau hanya berguna bagi diri sendiri? Nah, kalau berguna bagi diri sendiri, egois, nggak bisa kita mati lalu mengubur diri sendiri. Selama di dunia ini kita berguna bagi orang lain, dan ini harus kita niatkan di hati kita. Aku di dunia ini seperti Kristus, berguna bagi orang lain, berguna bagi orang lain, memberkati orang lain, berbuat baik bagi orang lain. Itu Tuhan Yesus. Dan setelah dia naik ke surga, dia berguna, saudara-saudara, lebih berguna lagi. Ya, apa hal yang ingin Tuhan lakukan ketika dia di surga? Pertama, sibuk untuk menyediakan tempat tinggal untuk kita. Ya, bukan untuk dirinya sendiri. Dia sibuk menyediakan tempat tinggal. Keterangan pertama, dia sibuk menyediakan tempat tinggal di surga, tempat tinggal kekal. Di bumi ini gak tempat tinggal kekal, tempat tinggal sementara. Hidup di dunia ini, saudara tahu, kita ini perantau. Kalau saudara pernah naik pesawat, kalau saya misalnya mau pergi ke Palangkaraya, transitlah di Jakarta. Transit, jadi tujuan bukan Jakarta, tujuannya Palangkaraya. Transitlah saudara-saudara. Nah, di dunia ini seperti transit saja, itu tempat sementara, tempat singgah. Nah, kita anggap, sudah ditransit dari Jakarta, disinilah senang-senang, saya senang-senang. Saudara nggak sampai ke Palangkaraya kalau hanya sibuk di masa transit itu. Ya, bumi ini hanya transit untuk kita pindah, berhenti sebentar, dan di sana nanti sasaran kita adalah kota yang disediakan oleh Tuhan. Ya, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal selama-lamanya. Bukan 100 tahun, selama-lamanya. Ya, dia sibuk, saudara-saudara. Coba baca ayat ini. Jadi dia persiapkan tempat tinggal yang selama-lamanya. Bukan darurat, bukan asal-asalan, tapi bangunannya dari jalannya saja dari emas. Ya, dindingnya dari batunya, permata-permata, batu-batu yang indah, saudara-saudara. Tentu kesibukan ini kesibukan yang sangat membutuhkan keseriusan, kesungguhan, saudara-saudara. Ya, Yohanes, silakan ayat yang ke-14 Bapak Ngonsong, silakan ini. Demikian, Ya. 14 ayat 1 dimulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. iya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat untuk selama-lamanya bagi kita. Nah, sekarang kita sudah tahu Tuhan sibuk untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kalau kita berangkat ke sana, nggak ada kesempatan, kemampuan saudara untuk menyediakan tempat di surga. Tuhan Yesus yang sibuk itu. Lalu kesibukan kita apa? Orang Kristen kan selalu pikir, Yesus sibuk, ya sudah sibuk di situ. Kita nggak tahu kesibukan kita bagaimana. Nah, kalau Yesus sibuk menyediakan tempat tinggal kota Yerusalem baru itu bagi kita, lalu apa kesibukan kita? Apa kita hanya menonton? Kita hanya menonton? Enggak, kita juga harus sibuk. Supaya kita nanti masuk ke sana, Yesus datang, kita juga ada kesibukan kita di bumi ini. Kesalahan orang Kristen seringkali tahu Tuhan sudah sibuk, dia tenang-tenang. Ya, kalau Tuhan sibuk, kita juga harus sibuk.
Kesibukan Tuhan adalah menyediakan tempat tinggal yang sangat mahal, sangat mewah sekali, sangat mulia, sangat indah. Kota Yerusalem baru itu. Lalu apa kesibukan kita? Apa kita hanya tinggal diam, udahlah Tuhan sibuk, ya nanti aku diangkat. Kita harus punya kriteria untuk masuk ke sana, harus jelas. Ya, nggak sembarangan, saudara-saudara. Tuhan nggak mau bawa ke sana orang-orang yang orang jahat, orang najis, pembunuh, pesundal, pembejabat. Nggak boleh, saudara-saudara. Ya, jadi apa kesibukan kita sekarang? Nah, inilah kita penting perhatikan, saudara-saudara. Kalau Tuhan sibuk menyediakan tempat tinggal bagi kita di surga sana, saudara-saudara, ada kesibukan kita di bumi ini. Ya, paling tidak ada 5 hal yang kita sibukkan di bumi ini. Jangan sibuk yang gak jelas. Ya, Tuhan sudah mati-matian, habis-habisan sibuk membangun surga. Saudara sibuk berdosa, sibuk ngatai orang, sibuk memfitnah orang. Gak layak masuk ke sana, saudara-saudara. Lalu apa kesibukan kita? Sekarang kan banyak orang, aku menantikan kedatangan Tuhan, Yesus mau datang. Tapi kesibukannya nggak jelas. Ya, sibuk berbuat dosa, sibuk menghakimi orang, sibuk melihat kejelekan orang. Nah, ini nggak layak masuk ke sana, saudara-saudara. Jadi harus positif kita. Kalau Tuhan sibuk menyediakan tempat tinggal bagi kita, paling tidak bagi kita 5 kesibukan kita yang positif. Ya, 5 kesibukan kita yang positif, saudara-saudara. Orang seringkali, kenapa nggak ke gereja? Sibuk ini, ini sibuk gak jelas ini, saudara-saudara. Kesibukan kita seharusnya kesibukan rohani, karena Tuhan bekerja untuk perkara rohani. Kita juga belajar sibuk untuk hal-hal rohani, saudara-saudara. Paling tidak ada 5, saudara-saudara. Coba temukan dulu ayatnya. Yesaya 38. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, inilah kesibukan kita, saudara-saudara. Ya, sibuk kita untuk 5 hal ini yang harus kita sibukkan di hari-hari ini. Yesaya 38. Ya, kalau Tuhan datang lihat kita sibuk ini, kita terangkat, saudara-saudara. Ya, kalau Tuhan mau datang, dilihat kita hanya sibuk menanam, membangun, berjualan, makan, minum, tinggal ini, saudara-saudara. Tertinggal. Ya. Tapi ini kesibukan kita. Yesaya, saudara-saudara, ya. Yesaya 38. Paling tidak ada, selama kita hidup di dunia ini, saudara-saudara. Ya, kesibukan ini harus kita sibukkan. 38. Ya, kalau sudah menemukan, saudara perhatikan ini baik-baik, ya. Ayat yang ke-18. Ayat 18, silakan. Ini selama kita hidup di dunia. Kalau sudah mati, nggak bisa lagi lakukan. Selama hidup di dunia sebelum Tuhan Yesus datang, mari sibuk kita untuk 5 ini. Silakan. Demikian, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Iya. Jadi sebelum kita mati, sebelum Tuhan datang, mari sibuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan nyalah-nyalahkan Tuhan. Ya. Jangan nyalahkan Tuhan, mengucap syukur, saudara-saudara. Ya, kita bukan menuntut terus, Tuhan gini, Tuhan begini, ngatur-ngatur Tuhan. Ayo. Tapi kita harus mengucap syukur. Ini kegiatan pertama. Mengucap syukur. Saudara datang ke gereja ini, mengucap syukur. Bangun pagi, mengucap syukur. Sore, mengucap syukur. Dalam segala hal kita, kegiatan kita hari-hari ini mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, saudara-saudara. Ini kegiatan kita sebelum Tuhan datang, sebelum kita mati, sebelum kita terangkat. Karena dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Berarti selama kita hidup, belajar bersyukur. Ya, bukan hanya waktu keberkatan. Waktu susah pun kita belajar bersyukur. Waktu kekurangan pun kita belajar bersyukur. Untuk menghadapi masalah pun kita bersyukur. Bahkan dalam segala hal kita bersyukur. Inilah kesibukan kita hari-hari ini pertama. Mengucap syukur. Ya, kalau kita masih kekurangan, kita bilang, Tuhan, bersyukur di dunia ini aku kekurangan. Karena di dunia ini sementara saja. Di sorga nanti kelimpahan. Ya, Tuhan, aku bersyukur kalau aku sakit. Di sorga nanti gak ada lagi sakit penyakit. Ya,
Tuhan, di dunia ini aku menderita, bersyukur. Memang di dunia tempat menderita. Di sorga nanti tidak ada lagi air mata. Selalu begitu kita, saudara-saudara. Bahkan dalam kesukaran pun selalu bersyukur, mengucap syukur dan mengucap syukur. Ini kegiatan pertama sebelum Tuhan datang bagi kita. Jadi Yesus sibuk menyediakan tempat bagi kita, kita sibuk bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan paling yang berguna bagi kita. Bersyukur itu, saudara-saudara. Ini kegiatan pertama. Ini kadang-kadang gak ada yang sempat manusia bersyukur. Ya, sudah pun diberkati Tuhan, selalu gak bersyukur, berdoa gak mau, beribadah gak. Itu tanda-tanda orang gak mau bersyukur ini. Ya, masa hari Minggu aja gak bisa beribadah? Coba, saudara-saudara. Ini tanda-tanda orang gak bersyukur ini. Padahal makanannya dikasih Tuhan, napasnya dikasih Tuhan, semua dikasih Tuhan. Tapi gak mau bersyukur. Mengingat Tuhan pun enggak. Coba kita tengok sekarang, zaman-zaman sibuknya sekarang. Jangankan bersyukur, mengucap syukur, Tuhan terima kasih, bersyukur hari. Gak ada waktu. Sibuk hanya cari perkara dunia, dipikirnya dunia ini tempat selama-lamanya. Enggak, dunia ini transit saja, tempat kita persinggahan. Kenapa kita bersyukur? Karena kita anggap memang di dunia ini hanya sementara saja. Selalu bersyukur. Karena dunia ini tempat sementara. Dalam susah juga, apa saja bersyukur. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan kesibukan kita di dunia? Lanjut lagi Pak Mangunsong, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Yang kedua, memuji-muji Tuhan. Bisa dikasih isi wilayah apanya ya. Pertama bersyukur. Yang kedua, memuji-muji Tuhan. Kadang-kadang manusia ini memuji Tuhan berat kali. Sebut haleluya payah kali, saudara-saudara. Nyebut haleluya berat. Memuji Tuhan tepuk tangan berat. Coba. Macam mana ini kesibukan manusia ini? Ya. Kalau memuji diri sendiri hebat. Oh, saya punya ini loh, saya punya ini loh, saya punya. Aduh, saudara-saudara. Sibuk kita memuji Tuhan. Ya, menyanyi, berdoa. Ini kesibukan kita. Bayangkan kalau Tuhan mulai sudah berapa ribu tahun ini menyediakan tempat itu bagi kita. Kesibukan yang sangat luar biasa. Masa saudara sibuk-sibuk kita nggak jelas, sibuk ngomongin orang, sibuk berbuat jahat. Heran-heran Tuhan melihat. Tapi ngaku, oh, Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Kapan Yesus datang? Tapi kesibukannya kesibukan yang negatif semua. Mari saudara-saudara. Pertama, sibuklah kita bersyukur. Yang kedua, sibuk memuji Tuhan. Yang ketiga, lanjut Pak Mangunsong. Liam. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Iya. Yang ketiga apa ini? Nantikan selalu kesetiaan Tuhan. Tuhan, Engkau setia hari ini. Kesetiaan Tuhan terus kita nantikan setiap hari. Selalu berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Nantikan Tuhan, hari ini berkat-Mu setiap pagi. Dan kita bilang hari ini aku hidup karena berkat Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Terus kita nantikan kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kita. Sampai kita bilang aku hidup ini karena kasih setianya Tuhan. Selalu berkat Tuhan baru. Selalu ada kasih setia Tuhan. Ini kegiatan kita, saudara-saudara. Sehingga enggak sempat masuk hal-hal negatif. Mulai kita bersyukur. Mulai memuji Tuhan. Ya, mau masuk ngomongin orang, cerita. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu, saudara-saudara. Membuat dosa enggak ada waktu. Saya sibuk loh ini. Ya. Sibuk saya memuji Tuhan. Sibuk saya bersyukur. Sibuk saya menanti kasih setia Tuhan. Enggak ada waktu untuk berbuat dosa. Ya. Apalagi yang keempat. Ayat yang ke-19. Tetapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Iya. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Iya, apalagi yang keempat kesibukan kita. Kasih tahu kebaikan Tuhan sama anak-anakmu. Bersaksi. Saksikan apa yang Tuhan sudah beri. Saudara berhutang loh ya. Berhutang saudara diberkati Tuhan, saudara nggak bersaksi. Hutang itu, saudara-saudara. Jangan saudara pikir hutang-hutang apa. Tuhan sudah tolong kita mengatakan itu aja nggak mau kita coba. Berkali saudara datang bersaksi ke depan.
Padahal mungkin saudara sudah sembuh, disembuhkan Tuhan. Itu aja tutup mulut kita. Itu dosa loh saudara-saudara. Diberkati Tuhan kita, ngomong itu, bersaksi itu berat. Kapan kita bisa bersaksi? Saksikanlah, beritahukanlah itu kesetiaan Tuhan itu kepada anak-anakmu. Jangan bilang kalau anak kita, oh aku hebat loh, nasibku, rezekiku, jangan. Ini kebaikan Tuhan, kau bisa hidup, kau bisa sekolah, kau bisa kerja karena kasih setia Tuhan. Bilang begitu saudara-saudara. Saksikan. Ya, kita salah terhadap anak kita. Wah, memang rezekimu nak, memang baguslah, pas seperti namamu. Jangan saudara-saudara. Ya, jangan. Semua ini karena pemberian Tuhan. Ceritakan mas kesusahan-kesusahan kita dulu, ceritakan bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita. Bangsa Israel selalu diceritakan. Ingat loh kita dulu di Mesir begini, di sini kita susah. Supaya apa saudara-saudara? Supaya keturunan kita, generasi kita, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang percaya sama. Ini kesibukan kita. Apa yang saudara ceritakan sama anak saudara? Cerita, itu tulangmu itu jahat kali itu sama kita. Opungmu itu jahat, amang burumu itu jahat. Famili kita ini jahat semua. Anakmu jadi penjahat. Kenapa? Karena kau ceritakan cerita-cerita jahat sama anakmu. Coba ceritakan kebaikan Tuhan. Ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Beritahukan kebaikan Tuhan. Kapan perlu kesalahan-kesalahan orang nggak perlu kau kasih tahu sama anak-anak. Tidak penting itu bagi dia. Penting sampaikan kebaikan Tuhan. Ceritakan kepadamu, beritahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anakmu. Ini menyangkut kedatangan Tuhan loh saudara-saudara. Saya sampaikan ini. Karena nanti manusia ini sibuk ngomongin jahat, berbuat jahat. Sampai Tuhan datang tertinggal dia. Tempat itu sudah selesai. Tapi manusia sibuk hanya berbuat dosa. Saat Tuhan datang tertinggal saudara-saudara. Kenapa? Karena kegiatannya nggak beres. Tuhan giat menyediakan tempat bagi kita, tapi kita seringkali giat untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, mau kemana kita saudara-saudara? Ya, kalau nggak saya sampaikan ini saya berdosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara tertinggal satu saat. Tapi kalau saya sampaikan ini, tidak ada alasan bagi saudara berkata, oh pendeta kami nggak mengajari begitu. Ya, mari saudara-saudara. 5 ini kegiatan kita. Pertama mengucap syukur, memuji Tuhan, mengharapkan senantiasa kasih setia Tuhan. Dan yang keempat, memberitahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak kita. Bersaksi. Yang kelima ayat 20. Demikian Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Iya, inilah saudara-saudara. Yang terakhir, kami mau main kecapi di seumur hidup kami di rumah Tuhan. Tergembala dengan benar. Ya, tergembala dengan benar, menyembah Tuhan. Saya selalu katakan ini tidak kepentingan apapun, kepentingan saudara, kepentingan rohani kita. Ya. Kalau Tuhan sibuk bagi kita, lebih berguna kalau aku pergi, kata Tuhan. Mari lakukan yang berguna. Berguna bagi anak-anakmu, berguna bagi dirimu, berguna bagi orang lain. Ketika Tuhan datang nanti, kita akan terangkat saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan naik ke surga, adalah melakukan hal yang lebih berguna. Dia sibuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kita sibuk sekarang ini. Jangan negatif. Ya, jangan seperti di zaman Nuh. Ya, zaman Lot. Sibuknya nggak beribadah, sibuk membangun, sibuk kawin-mawin, makan minum, sibuk halal dosa. Saudara tertinggal. Ingat Nuh, sibuknya sangat luar biasa itu. Hampir seperti ayat ini bilang. Nuh selalu bersyukur, memuji Tuhan, bersaksi sama anak-anak, ya nak, menantu, ayo. Ini loh hari ini kesempatan dikasih Tuhan kita bangun bahtera. Ayo. Ya. Kalau yang lain nggak mau ya biarkan saudara-saudara, nggak dipaksa. Ya, banyak pemilih Nuh di situ, tapi nggak mau ya nggak apa-apa lah saudara-saudara. Tapi Nuh istrinya, anaknya, menantunya
5 hal ini yang mereka perbuat. Yang lain, sibuk di ladangnya, sibuk membangun, sibuk kawin mengawinkan, sibuk makan minum. Tertinggal. Mati binasa, saudara-saudara, dengan air bah. Mari diibadah kenaikan Tuhan. Saya ulangi, bukan peringatan. Kalau peringatan yang sudah kita ingat nih itu. Tapi kalau ibadah itu ada kuasa. Ada kuasa dengan kenaikan Tuhan Yesus ini, ada kuasa mengubah pandangan kita. Mengubah kesibukan-kesibukan kita dari sibuk yang berguna. Berubah kita. Sibuk untuk hal-hal berguna sampai Tuhan datang, saudara-saudara. Itu yang pertama ya. Jadi keterangan pertama, Yesus naik ke surga sibuk untuk menyediakan tempat tinggal selama-lamanya bagi kita. Ya, kita sibuk bersyukur, sibuk memuji Tuhan, sibuk bersaksi, sibuk menyembah Tuhan. Gak ada lagi tempat berdosa, saudara-saudara. Gak ada lagi. Saudara, kalau nggak lakukan 5 kesibukan ini, pasti saudara sibuk di luar sana yang berbuat dosa itu, saudara-saudara. Pasti nggak bisa dipilih-pilih, nggak bisa lagi. Aduh, aku sibuk berbuat dosa, sibuk, nggak bisa. Sibuk kita, anak-anak kita, coba kalian sibuk untuk perkara rohani. Coba lihat anak-anak yang nggak sibuk perkara rohani, gak kemana-mana, saudara-saudara. Ya, itu kesibukan yang sia-sia. Coba hari ini saudara hari begini nggak kebaktian, ya tak apa hal yang saudara lakukan. Coba kalau kebaktian kita hari ini, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kasih setia Tuhan, kita bersaksi, kita menyembah Tuhan. Ini dinanti Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tengok dari sana, udah ribuan tahun aku menyediakan tempat ini ya. Umatku kok sibuk berbuat dosa, sibuk hal-hal duniawi yang toh juga akan binasa. Seperti di zaman Nuh, binasa semua, saudara-saudara. Ditatap Tuhan dari sana. Kasihan kali umatku ini ya, sibuk berdosa, sibuk duniawi, sibuk daging, semua sibuk-sibuk. Tuhan sudah mau datang. Ya, siapa yang akan terangkat ini? Yang 5 inilah, saudara-saudara. Bersyukur, ya, terus lakukan setiap saat, memuji Tuhan, menantikan kesetiaan Tuhan, bersaksi sampai tergembala dengan benar. Satu saat saudara akan menyesal kalau saudara lihat itu, iya ya, dia kok setia kali beribadah. Dulunya aku anggap bodohnya dia itu, jelek aku anggap dia itu, beribadah asal ada perhatian, asal apa berdoa, asal aja melayani Tuhan, bodoh-bodoh kali kau. Nanti kau rasa apa yang kau sebut itu. Ya, satu saat dia anggap bodoh, saudara-saudara. Nanti kita masuk di situ 5 gadis bijak dengan gadis 5 bodoh. Ya, dianggap gadis bodoh inilah si Oto ini yang gadis bijak ini. Sudah ada lampu, siapkan lagi minyak. Pasti dia ejek, ngapain kau bawa minyak? Capek kali kau. Bodoh kau. Udahlah, nyala pelitamu, sudahlah itu. Diejek, saudara-saudara. Tapi satu saat begitu dia kekurangan, mintalah minyakmu dulu. Mintalah minyakmu, tolonglah aku, gak ada lagi kasihmu sama aku. Aduh, hebat kali lah kau. 5 bijak bilang, udahlah pulanglah beli sana. Tadi udah aku bilangi, persiapkan minyakmu. Kau bilang aku si bodoh-bodoh. Pergi dia, saudara-saudara. Orang ini Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. 2 kalimat Tuhan bilang gak mengenal. Gak aku kenal kau. Coba. Hebat kali kalau sampai nanti di pintu itu, saudara-saudara, perbuatan kita gak benar, tingkah laku kita gak siap. Tuhan bilang aku gak kenal kau. Makanya sekarang kalau Tuhan sibuk untuk membangun tempat itu ribuan tahun, mari sibuk kita yang positif. Sibuk bersyukur sama Tuhan, sibuk memuji Tuhan, ya, sibuk kesetiaan Tuhan, sibuk kita bersaksi sampai sibuk menyembah Tuhan. Kita yang terangkat, saudara-saudara. Saudara kalau nggak terangkat, saudara dianiaya antikristus habis-habisan kita. Ya, makanya mari hari ini, saudara-saudara. Ya, jadi Yesus sibuk untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita. Yang kedua, kenapa dia naik ke surga? Agar Roh Kudus diutus ke dunia. Coba kabar yang kedua. Ya, semua juga orang tahu ini, saudara-saudara. Ya, semua orang tahu, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus
diutus ke dunia. Semua orang tahu. Ya. Lalu pertanyaannya sekarang, taunya dia Roh Kudus turun ke bumi ini untuk apa? Orang kan nggak mau, tanggapannya nggak mau positif. Ya Roh Kudus turunlah di situ. Ya udahlah. Ya dia berbahasa lidah, ya bahasa lidah di situ. Nggak ada yang dipikirkan apa yang ku berbuat kalau Roh Kudus turun di dunia. Ya. Kita kadang-kadang begitu orang Kristen, tahu semua Alkitab, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Tadilah tahu Tuhan, sibuk Tuhan, sediakan tempat tinggal di surga, dia akan datang. Semua orang tahu. Tapi bagaimana sikapmu atas kesibukan Tuhan? Nggak jelas hidupnya, saudara-saudara. Mari hari ini. Nah sekarang, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diutus bagi kita. Coba baca dulu ayat ini Pak Bungsu, supaya tahu bagian kita, apa bagian Tuhan, apa bagian kita. Yohanes 16. Ya. Yohanes 16. Sudah ayat yang ke-7, saudara-saudara. Jadi kalau saudara hanya tahu apa yang dilakukan Tuhan, kita parisi-parisi semua. Nggak tahu kita apa yang mau kita berbuat dari diri kita. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 tadi Pak Bang Usok silakan baca. Demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Iya. adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Iya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, inilah saudara-saudara. Jadi Yesus pergi ke surga tadi untuk menyediakan tempat tinggal, sampai sekarang belum selesai. Yang kedua, dia mengutus, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, sekarang kalau Roh Kudus diutus kepada kita, kepada dunia, bagaimana tanggapan kita? Nah, apa udahlah Roh Kudus kata orang, bahkan kita mengejek, dia bahasa lidahnya hebat-hebat kali. Ya merapi-api, kita ngejek-ngejek aja. Kita nggak lakukan apa-apa. Kita hanya penonton. Kita hanya juri. Ya. Kalau Roh Kudus diutus ke dunia ini, bagaimana tanggapan kita? Apa sikap kita? Pertama, saudara-saudara, Roh Kudus diutus bagi kita supaya kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Percuma saudara tahu Roh Kudus diutus, tapi saudara nggak mau berjalan dalam tuntunan Roh. Percuma itu, saudara nggak dapat apa-apa di situ. Tapi kalau dia diutus Roh Kudus kepada kita, supaya kita setiap jalan kita dituntun oleh Roh Kudus. Untuk apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Bukan sok-sokan kita, bahasa lidahnya merapi-api, bah. Bukan. Dituntun oleh Roh Kudus, baru kena, baru pas. Tapi ketika diutus Roh Kudus, saudara terus main-main dosa, terus hidup dalam tuntunan kedagingan kita, tuntunan iblis. Waduh, percuma saudara nggak dapat apa-apa di situ. Galatia apa Bang Usong? Coba ya, Galatia pasal yang ke-5. Jadi supaya kita jelas apa yang Tuhan lakukan, apa yang harus kita perbuat juga dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Mari. Galatia. Ya, Galatia pasal yang ke-5. Silakan ayat yang ke-16. Kalimat di sini disebut hidup oleh Roh Kudus, tapi lebih tepatnya berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Silakan ayat 16. Demikian, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya. Hidup kita ini sudah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya enggak berjalan dalam tuntunan daging. Coba kalau kita hidup enggak tuntun Roh Kudus, daging kita menuntut kita. Ya. Kalau daging kita menuntut kita, enggak pernah taat terhadap firman. Ya. Kalau daging kita menuntun kita, pasti hidup dalam hawa nafsu. Hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Tapi kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Untuk apa, saudara-saudara? Ya, kita bisa bedakan. Saya kalau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, gimana sih tandanya?
Apa kalau sambil berjalan, sambil bahasa lidah, naik motor, naik kemana, bukan itu, saudara-saudara. Bukan salah, boleh saudara berbahasa lidah, tapi bukan di situ saja letaknya. Ya, Roh Kudus diutus kepada kita supaya kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus agar apa, saudara-saudara sekalian? Pertama, agar kita tidak menuruti keinginan daging kita. Berlawanan itu. Roh Kuduslah membuat kita bisa menyetopkan suara daging ini. Ya, agar kita tidak hidup mentaati kedagingan kita ini. Belajar saudara-saudara. Ya. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak kuat kita. Daging kita ini kuat terus tuntutan daging kita ini kuat, saudara-saudara. Tapi kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, daging kita tidak kita ikuti. Yang kedua, kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, gak gampang tersandung. Itu kalau ada Roh Kudus, gak gampang tersandung. Ya, Daud begitu dipenuhi, gak gampang tersandung. Ya, dikit-dikit tersandung. Kenapa gak ke gereja? Si Anu begini sama aku. Kenapa kau begini? Kecut mukamu. Iyalah si Anu, sikapnya begini. Aduh, tersandung terus. Ya, dikit-dikit nyambek. Kenapa begitu? Si Anu tadi ngomongin begitu, kayak anak kecil aja terus, saudara-saudara. Ya, gampang tersandung. Tapi kalau ada Roh Kudus di situ, biar banyak sandungan, selamat penyantung-cantung, aku tetap dalam tuntunan Roh Kudus. Gak mau tersandung aku. Karena berjalan dalam Roh Kudus. Yang kedua, kalau berjalan dalam Roh Kudus, saudara-saudara, perjalanan ini selalu indah. Ya, biarin orang mau ngomong apa di situ, aku tetap berjalan. Semakin banyak omonganmu, semakin kau kata-katai, semakin kau fitnah, semakin indah perjalananku. Hebatnya kalau Roh Kudus, saudara-saudara. Hebat kali kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Yang keempat ini ya. Yang ketiga, agar tetap hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu, kalau saudara nggak ada Roh Kudus, nggak mampu kita hidup dalam kebenaran. Coba kalau ada Roh Kudus, dikit aja kita salah, sumpama keuangan kita nggak beres, nggak bisa berdoa kita. Omongan kita tadi nggak jelas sama orang, nggak bisa berdoa kita. Karena Roh Kudus itu lembut, ya. Langsung Roh Kudus tinggalkan kita, hidup lagi balik lagi ke dalam daging. Saudara-saudara sekalian, iya. Jadi ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Agar tidak menuruti keinginan daging, agar tidak tersandung, agar perjalanan kita ini indah. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar kita hidup dalam kebenaran. Jadi kalau diutus Roh Kudus bukan hanya supaya mereka bahasa lidah, bukan hanya di situ. Sampai berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, terus berjalan sampai nanti kita terangkat. Ya, kepenyingkiran Roh Kudus ini kekuatan kita. Udah biasa berjalan dalam Roh Kudus, saudara-saudara. Udah biasa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Suatu saat ketika Antikristus mau datang, dunia mau dikuasai Antikristus, dengan tuntunan Roh Kudus ini terus kita berjalan sampai terbang ke tempat pengasihan itu 3,5 tahun. Coba, gak bisa tiba-tiba mendalam. Ini sudah mau datang Tuhan, kita mau terangkat. Gak bisa tiba-tiba, udah biasa, udah latihan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Udah biasa dituntun oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan mau datang ke penyingkiran itu, tersingkir kita, saudara-saudara. Jadi kalau dibilang aku akan mengutus Roh Kudus untuk kita bisa berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi saudara mulai hari-hari ini. Jadi percuma kalau saudara sudah diutus Roh Kudus, saudara gak mau berjalan dalam tuntunan Roh, selalu berjalan dalam daging kita, berjalan dalam dosa, dalam kejahatan, dalam tuntunan iblis. Waduh, rugilah saudara-saudara. Ya, makanya Tuhan bilang lebih berguna. Lebih berguna tadi sediakan tempat, itu kan lebih berguna. Yang kedua, diutus Roh Kudus paling lebih berguna lagi. Gak selama-lamanya aku bersama dengan kalian, tapi diutus Roh Kudus untuk berjalan bersama. Dulu Tuhan Yesus berjalan sama-sama muridnya. Hari ini kita gak pernah melihat kita berjalan bersama Yesus, tapi kita lihat
berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian. Yohanes 14 berkata, Roh Kudus itu akan terus menyertai kita. Coba 14 Pak Manusong. 14 ayat 16. Yohanes pasal 14. Dia menyertai kita seperti Tuhan menyertai murid-murid. Roh Kudus juga menyertai kita, saudara-saudara. Ya, sama-sama kita baca ini. Saudara temukan di Alkitab saudara. Yohanes 14. Iya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara ya. 1 Yohanes 14 ayat 16, 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya terus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi makanya tadi dibilang kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, mulai hari inilah saudara-saudara. Makanya bersyukur kita di pengajaran mempelai ini. Pengajaran tabernakel ini jelas apa yang harus kita perbuat. Coba kalau nggak jelas, diutus Roh Kudus. Nanti setelah Yesus naik, saudara-saudara ada lagi. Kebaktian itu sampai nggak keluar lagi suara. Terus. Setelah itu balik lagi dalam dosa. Penuh Roh Kudus, nggak mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Besok penuh lagi, terus begitu. Pengajaran ini menuntun kita. Ya, diutus Roh Kudus kepada kita. Berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Perjalanan kita akan menjadi indah. Ya, indahnya bukan karena nggak ada masalah. Roh Kudus itu membuat hati kita damai. Roh Kudus itu membuat kita kuat walaupun perjalanan ini penuh dengan liku-liku. Justru kita bilang perjalananku makin indah karena ada Roh Kudus yang menuntun perjalananku. Sampai satu saat Tuhan datang sudah biasa kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau nggak sampai kita, Tuhan datang nanti tertinggal. Ya, jadi Tuhan sibuk, kita juga sibuk. Udah tahu tadi saudara apa kesibukan kita sebelum Tuhan datang. Roh Kudus diutus, udah tahu kita gimana tanggapan kita tentang Roh Kudus. Ya, balik lagi ke Galatia tadi Pak Mangunsong. Balik lagi ke Galatia tadi. Jadi berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ini kalau kita mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, saudara lihat. Orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus itu sangat hebat-hebat semua. Ya, Daud itu hebatnya Roh Kudus menuntun dia. Semua nabi-nabi yang ada dalam tuntunan mereka itu punya kekuatan yang sangat hebat sekali. Anak-anak kita kalau mau dituntun Roh Kudus, kalian orang-orang yang hebat. Ya, Roh Tuhan itu paling hebat, selalu menyertai kita. Maulah kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, jangan tuntunan daging. Roh Kudus itu lebih hebat. Banyak di ayat Alkitab kita ini mestinya ada 5 ini fungsi Roh Kudus ini dalam hidup kita. Tapi nanti dulu balik ke Galatia. Saudara tanya, catat saja dulu. Fungsi Roh Kudus itu bagi kita yang diutus. Yang pertama tadi menyertai kita. Kita baca semua karena saya bukan tidak ke sini. Ini fungsi Roh Kudus diutus kepada kita untuk menyertai kita. Ayo, Roh Kudus sertai aku. Banyak kali perjalanan ini berat rasanya. Roh Kudus, mari berjalan bersama dengan aku. Karena dia menyertai kita. Yohanes 14, 16, 18. Yang kedua, Roh Kudus mengajari kita. Makanya Tuhan bilang lebih berguna aku pergi. Karena nanti Roh Kudus akan mengajari kita. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Mengajari kita. Dalam hal apa? Banyak kali. Sekolah kita, kerja, jualan, apa saja. Kalau Roh Kudus, ayo lakukan ini. Orang nggak tahu itu. Roh Kudus mengajari kita. Makanya kita orang-orang hebat. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus. Lebih dari kepandaian apapun di dunia ini, Roh Kudus akan mengajari kita. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan bersaksi tentang kita, meyakinkan kita. Bersaksi dan kita bersaksi juga. Dia bersaksi. Ya, Yohanes 15 26 27. Ya,
Itu kegunaan Roh Kudus yang ketiga. Yang keempat, Roh Kudus itu menginsafkan. Gampang kita insaf, gampang sadar. Menginsafkan kita. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ya, terakhir saudara-saudara, Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Itu luar biasa loh saudara-saudara. Roh Kudus itu memberitakan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Yohanes 16 ayat 13. Jadi paslah kalau Tuhan bilang lebih berguna aku pergi. Lebih berguna bagi kamu. Pertama, tempat disediakan. Yang kedua, diutus Roh Kudus menyertai kita, mengajari kita, bersaksi, meyakinkan kita, menginsafkan kita, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ada langsung kayaknya Roh Kudus itu bilang, ini besok begini kamu, besok hati-hati begini. Masih tahu hal-hal yang akan datang loh saudara-saudara. Pantas Tuhan kalau bilang lebih berguna ya bagi kita saudara-saudara. Jadi ini makanya mau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, karena dia mau menyertai kita, dia mengajari kita, dia mau bersaksi, meyakinkan kita, menginsafkan kita, dan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kita. Mari berjalan. Ya, Roh Kudus, saudara-saudara. Yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus itu yang sampai nanti. Makanya seringkali nyanyian kita kan, peganglah tanganku Roh Kudus. Banyak kali berbicara mengenai tentang Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus nggak langsung nampak kita tengok. Diutus Roh Kudus menyertai kita. Lebih berguna lagi, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Jadi Roh Kudus tadi pertama berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua balik lagi ke Galatia. Ya, balik lagi ke Galatia, yaitu saudara-saudara, setelah kita berjalan dalam Roh Kudus, kita juga memberi diri kita dipimpin. Tadi dituntun ya, dituntun selalu ikuti. Ya, sekarang dipimpin kita saudara-saudara. Ya, dipimpin kita. Ayat yang ke-18 dari Galatia yang 5 ayat 18. Silahkan dipimpin. Demikian. Iya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, Iya. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus, nah inilah saudara-saudara. Tadi berjalan ya, berjalan terus ikuti kemana kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Sekarang dipimpin, pemimpin. Pemimpin itu kan berkuasa, saudara. Dia memimpin hidup kita. Dia pimpin. Taat kita, taat dalam pimpinan Roh Kudus ini. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan daging tidak kita lakukan. Ya, apa itu perbuatan daging? Coba ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, Iya. amarah, kepentingan diri sendiri, Terus? percideraan, roh pemecah, Lanjut. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara begini. Jadi kalau kita tadi dipimpin, penguasa hidup kita ada Roh Kudus. Kata pemimpin itu ya. Dia pimpin kita. Ya, punya otoritas, punya kekuatan. Untuk apa? Kita nggak melakukan perbuatan daging, percabulan. Kenapa banyak anak Tuhan berbuat cabul? Zaman sekarang loh saudara-saudara. Karena pemimpinnya bukan Roh Kudus. Punya otoritas dalam hidupnya bukan Roh Kudus. Tapi kalau yang memimpin kita adalah Roh Kudus, segala percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Kenapa banyak begitu anak Tuhan? Sudah melayani, sudah hamba Tuhan, tapi perseteruan selalu. Karena yang pemimpinnya bukan Roh Kudus. Perselisihan, ya, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian. Aduh, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau dipimpin kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita, Roh Kudus bisa menghindarkan kita. Ya. Bahkan seringkali bilang Roh Kudus itu akan mampu supaya mematikan perbuatan-perbuatan daging ini.
Lu nggak bisa mati perbuatan daging ini kalau nggak Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, makanya disebutkan ini Roh Kudus ini akan memampukan kita kalau dia memimpin hidup kita. Ya, maka sampai perbuatan daging ini dimatikan semua. Pingin rasanya iri hati, matikan. Roh Kudus kuasai saya supaya saya nggak iri terhadap orang lain. Ya, supaya aku nggak dengki terhadap orang lain, nggak marah terhadap orang lain, nggak berselisih. Loh, kalau nggak ada Roh Kudus, bangga kita kalau makin banyak musuh kita omongin sama-sama. Ya. Tapi kalau Roh Kudus di dalam hidup kita, dia pemimpin, dia penguasa dalam hidup kita. Oh, hidup kita, saudara-saudara, selalu hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi saudara-saudara, inilah gunanya Roh Kudus diberikan bagi kita. Ya, mulai dari berjalan dalam Roh Kudus, perjalanan kita indah, saudara-saudara. Yang kedua, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat bagus lagi, saudara-saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hidup oleh Roh Kudus. Jadi 3 ini, saudara-saudara, ya. 3. Jadi nanti 3 ini kita lakukan. Kita hidup pas Roh Kudus itu diutus untuk kita sangat membahagiakan kita, menguatkan kita. Yang terakhir, jadi 3 masalah Roh Kudus, ya. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup oleh Roh Kudus. Ayat 25 dari Galatia 5 tadi. Galatia 5 ayat 25, silakan. Demikian jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Iya, hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Terus dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Iya. Nah, gimana kalau hidup dalam Roh? Hidup dalam Roh. Nah, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang sekarang hidup oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita ini kekuatan Roh Kudus. Jadi hidup kita kekuatan Roh Kudus. Berjalan, dipimpin sampai hidup kita oleh kekuatan Roh Kudus. Untuk apa kita hidup oleh kekuatan Roh Kudus? Pertama, gak perlu kita gila hormat. Sudah hidup kita oleh Roh Kudus ini. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Gak gila hormat, saudara-saudara. Yang kedua, gak saling menentang. Yang membuat kita hebat kalau saling menentang. Jago kita anggap diri kita kalau menang kita dalam perdebatan, menang kita dalam perkelahian. Enggak, saudara-saudara. Saling menentang dan saling mendengki. Jadi kalau kita hidup oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Yang pertama adalah, saudara-saudara, kita enggak gila hormat. Ya, dihina orang biasanya itu, dijelek-jelekan, diomongin biasanya itu. Zaman sekarang sudah memang begitu. Semakin digosip orang, kita semakin diomongin orang karena dia melihat ada sesuatu yang hebat dari kita. Tenang-tenang saja, ya. Jangan saling menentang. Nggak ada gunanya kita saling menentang. Habis energi kita saling kita berantem, saling menentang. Yang ketiga, tidak saling mendengki. Oh, hebatnya lah, saudara-saudara. Jadi berguna kali, ya. Berguna kali lah Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke sorga untuk mengutus Roh Kudus yang sangat berguna bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ya, berguna bagi kita. Jadi 2 ini dulu. Kita sibuk tadi bersyukur, memuji Tuhan, bersaksi kasih setia Tuhan, beribadah. Itu kegiatan kita. Yang kedua, mau kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya, dituntun dalam kebenaran, dalam kasih. Intinya begitu. Tidak dalam dosa ada kekuatan bagi kita untuk tidak berbuat cabul, hawa nafsu, iri hati. Ada kekuatan bagi kita. Karena Roh Kudus itu pemimpin dalam hidup kita. Roh Kudus itu hidup di dalam diri kita. Gak kita gila hormat, gak saling menentang, gak saling mendengki. Damai sejahtera hidup kita kalau ada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, Yesus naik ke sorga untuk datang kembali. Nah, inilah yang penting kita perhatikan. Yesus menyediakan tempat, itu yang pertama. Dia mengutus Roh Kudus. Dan yang ketiga, ini jangan salah, yang ketiga,
Jangan lupa yang ketiga, Dia akan datang kembali. Coba gambar yang ketiga. Wah, ini coba saudara-saudara. Saudara akan terangkat. Ya, ada pertemuan di udara. Kira-kira beginilah gambarnya, saudara-saudara. Wah, saudara akan terangkat dari 4 penjuru. Saudara sudah berpakaian lenan halus di situ, dari tempat sana semua kita terbang. Terangkat kita, saudara-saudara. Ada pertemuan di udara, bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Siapa yang terangkat ini? Mempelainya. Mempelainya akan terangkat. Wah, ini hebat kali. Dia akan datang. Ya, tinggal tunggu waktunya saja. Siapa yang terangkat? Sibuk untuk perkara rohani, sibuk bersyukur. Siapa yang terangkat? Hidup yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan hidupnya ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ini yang terangkat ini, saudara-saudara. Yesus naik ke surga, akan datang kembali menjemput mempelainya. Jangan terhirim. Jangan sudah, oh aku terangkat. Kegiatan saudara di bumi ini aneh-aneh, dosa saja. Ya, saudara hidup dalam daging, tertinggal, saudara-saudara. Nengok-nengoklah teman, siapa sudah terangkat? Enggak terangkat, saudara-saudara. Barangkali saudara bersorak, oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Orang sudah terangkat, saudara ngotot-ngotot kali haleluya. Tadinya saudara nggak mau hidup dalam kebenaran. Hidup saudara nggak beres di dunia. Kegiatan saudara, kegiatan yang nggak jelas. Kegiatan dosa tertinggal, saudara-saudara. Ya, saudara nggak mau dituntun Roh Kudus. Siapa yang terangkat ini? Ya, yang siap sedia, saudara-saudara. Apa persediaan tadi? Sibuk kita, 5 kesibukan itu tadi. Ya, apa persediaan kita? Dituntun Roh Kudus. Ya, jangan nanti seperti 5 gadis yang bodoh. Udah siap-siap juga, saudara-saudara. 10 gadis ini, persiapannya matang kali. Ya, 5 gadis tadi terus lakukan semua kesibukan rohani. Sediakan minyaknya, persiapkan minyak. Itu berbicara kesibukan rohani. Ya, dituntun oleh Roh Kudus. Itu hal-hal yang dalam tersirat di situ. Coba Matius 25. Jadi kalau saudara menjelang kedatangan Tuhan, saudara sibuk hal-hal yang gak beres, ya rasakanlah nanti tertinggal, saudara-saudara. Saudara gak persalahkan lagi Tuhan, gak persalahkan lagi hamba Tuhan. Saudara akan menanggung akibat sendiri, karena saudara gak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Pasal 25. Ya, silakan Bapak 01. Demikian pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, ini calon mempelai ini, saudara-saudara. 10 gadis ini, sudah siap-siap ini, saudara-saudara. Aduh, saya sudah siap-siap ini, ya. 10. Terus 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Iya, inilah kebodohannya. Makanya jangan bodoh, saudara-saudara. Ya, kebodohan singkirkan dari hidup kita. Pandai-pandailah semua, saudara-saudara. Ya. Jangan bodoh. Sudah bodoh nggak mau diajari lagi. Biasanya orang bodoh itu nggak mau diajar, nggak mau ditegur. Ya, kalau pengkhotbah membilang orang bodoh itu kau tegur, habis kau diapannya. Ya, ini gadis bodoh, saudara-saudara. Apa kebodohannya? Ayat membilang dia membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Itu kan bodoh, saudara-saudara. Dipikirnya, ada pelitamu, ada bagus, sama, sama, hebat. Dari mana bentuknya begini, pas. Gadis, ya, mana minyakmu? Nabahin banyak-banyak, cukuplah. Nanti situ datang Tuhan dekat begini. Nggak membawa minyaknya, nggak mau sibuk untuk hal-hal rohani. Nggak mau sibuk bersyukur, nggak mau sibuk memuji Tuhan, nggak mau sibuk menanti kesetiaan Tuhan, nggak mau sibuk bersaksi, nggak mau sibuk melayani minyak ini, saudara-saudara. Karena ini kebutuhan minyak. Ya, berbuat syukur inilah kita sedang mempersiapkan minyak kita. Tuntunan Roh Kuduslah kita sedang mempersiapkan minyak kita. Hidup dalam Roh Kuduslah itu seperti kita mengumpulkan minyak sebanyak-banyaknya untuk nanti bekal di perjalanan kita untuk menyongsong Yesus kedua kali.
dia nggak membawa minyak. Kalau terjemahannya ini dia hanya di pelitanya tadi saja minyaknya. Yang bijaksana ada buli-bulinya satu lagi. Nah apa itu? Persiapan minyak. Berat-berat kali bawa itu. Ya, ada persiapan minyaknya, saudara-saudara. Coba bawa lagi, silakan ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Iya. membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi saudara bisa bandingkan ya. Jadi si bodoh tadi yang penting pelita ada. Pelitaku ada, menyala. Enggak membawa buli-buli lain. Ya, ada itu kalimat itu kan? Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Diejek itu saudara-saudara. Pakaian nanti kotor bawa buli-buli begitu. Berat kali. Ya, berat kali lah itu. Udah ini cukup ini. Inilah kebodohannya. Banyak kita ini jemaat-jemaat hamba Tuhan mempelai bodoh. Ya, dianggapnya bersyukur itu kebodohan. Dianggapnya memuji Tuhan itu kebodohan. Dianggapnya dituntun Roh Kudus itu kebodohan. Bodoh kali mau dituntun Roh Kudus, mau hidup dalam Roh Kudus, ditokoh-tokohi orangnya kita, dibodoh-bodohi orangnya kita. Coba, saudara-saudara. Inilah tipe-tipe orang semacam begini. Ya, nggak mau menyediakan buli-buli persediaan. Ya, nggak punya dia saudara-saudara. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, iya, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Terus Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. iya, Mempelai datang, song-songlah dia. lanjut. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Iya, bereskan pelitanya. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Iya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. sudah hampir padam. Jangan saudara nanti di sini orang-orang gadis-gadis bodoh ini banyak kali nanti dosanya. Pelit kali kau, tidak ada kasihmu lagi sama aku. Pelit kau. Mintalah minyakmu dikit mau habis ini. Enggak. Ada saatnya memang kita harus begitu, saudara-saudara. Tadi kau ejek-ejeknya aku. Tadi kau salah-salahkannya aku. Sekarang mau minta katamu sedikit, udah hampir padam. Dari tadi kau salah-salahkan aja. Banyak orang nanti orang nyala-nyalakan ini, mengemis-ngemis. Ya. Banyak orang yang menyalahkan orang sudah hidup rohani tuntunan Roh Kudus, jangan bodoh-bodoh. Satu saat minta doakanlah aku. Coba saudara-saudara. Ya. Apa jahat gadis bijak ini? Mungkin orang bilang, jahat kali kau, gak kau kasih dia, kau kasihkan tadi kan sama-sama kalian ke surga. Tapi si gadis ini bilang enggak. Ya. Ya dibilangnya kan tidak dikasih saudara-saudara. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 10, silakan. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Iya. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu Pintu ditutup. 11. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Iya. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Iya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tidak mengenal kamu. Coba. Sampai keputusan terakhir itu bilang, aku gak mengenal kamu. Kenapa? Selama ini minyakmu gak beres. Kau gak bersyukur, kau gak memuji Tuhan, kau gak menyembah Tuhan, kau gak mau dituntun Roh Kudus. Gak aku kenal kamu. Itu intinya saudara-saudara. Gak mau dituntun Roh Kudus, gak mau hidup berjalan dalam Roh Kudus, gak hidup dituntun aku kenal. Ya, hari-hari ini penting diperjelas hidup saudara. Ya, 2 kali loh kalimat Tuhan tidak mengenal. Terutama untuk ini orang-orang hebat ini. Udah mau mempersiapkan jadi mempelai, Tuhan bilang aku gak mengenal. Ada satu ayat lagi kepada aku sudah Tuhan, aku sudah begini, aku sudah lakukan begini. Itu orang agak hebat loh saudara-saudara. Lalu sama kalimat Tuhan, aku gak mengenal kamu, kamu pembuat jahat.
Intinya di mana, saudara-saudara? Gak mau dalam tuntunan Roh Kudus. Hidupnya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seharusnya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. 2 kali itu, aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Ya, kita bisa bilang, aku mengenal kamu Tuhan. Ku kenalnya Engkau mempelai, ku kenalnya Engkau penebus, ku kenalnya Engkau Yesus juru selamatku. Tapi Tuhan bilang, aku enggak mengenal. Ya, kapan kita dikenal Tuhan? Kalau mau kita hidup sesuai firman, bersyukur, memuji Tuhan, hidup tergembala, hidup mau dituntun oleh Roh Tuhan, itu kita membuat dikenal. Barang siapa yang melakukan firman, itu dikenal Tuhan. Saudara pelaku firman, saudaralah dikenal Tuhan. Saya yang mempraktikkan firman, 5 itu tadi, bersyukur, dan saya dikenal Tuhan. Karena setiap hari kita bilang, aku bersyukur samamu Tuhan, aku memuji Engkau Tuhan, Engkau begitu baik, kasih setiamu sangat luar biasa, seumur hidupku aku memuji Engkau. Dikenal Tuhan kita. Ya, coba kalau setiap hari sudah lakukan 5 itu. Tuhan bilang, ini selalu datang ku dengar suaranya. Ya, selalu bersyukur. Yang lain kalau bersyukur, kalau punya uang, punya berkat, bersyukur Tuhan, gajiku hari ini, uangku sekarang ini begini. Tuhan tidak lakukan itu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku kenal dia ini, yang suaranya terus bersyukur, terus bersyukur. Berapa hari suara kita sampai ke surga saat kita berdoa. Dikenal Tuhan sudah suara kita di surga. Kalau di setel di surga itu, suara ini jelas terus, ini suaranya ini di surga ini. Saudara nggak pernah. Suara saudara, suara-suara jahat semua. Iblis yang merekam. Oh enggak, Tuhan, sini dengar dulu rekaman kejahatannya ini, ngomongannya ini. Di sana saudara, iblis rekam itu, saudara ngomongan apa itu. Ini dia suaranya, coba tengok tuh. Ini perbuatannya. Iblis catat semua perbuatan saudara. Ya. Tapi kalau kita setiap hari kedengaran suara kita di surga. Setiap hari Roh Kudus menyaksikan dia mau, Roh Kudus menyaksikan kita mau dituntun terus. Roh Kudus kasih tahu, ini mau dituntun, ini anak-anak Tuhan mau dituntun. Aku mengenal kamu. Ya, pasal 7 mungkin ada juga, aku tidak mengenal kamu. Silakan Pak Mangusung, pasal 7. Demikian, Matius 7 ayat 21. Silakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pelaku kehendak Tuhan, melakukan firman, pelaku firman, ini yang dikenal Tuhan. Silakan 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Iya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Lanjut. dan mengusir setan demi namamu, Iya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23 sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dia? Kejahatan apa ini? Hidupnya nggak bersyukur, nggak memuji Tuhan, nggak tergembala. Hidupnya nggak dituntun oleh Roh Kudus, nggak berjalan dalam Kudus, nggak hidup dalam Roh, hidup dalam kejahatan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau datang. Ya, Tuhan mau datang. Persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Mana gambar tadi terakhir? Saudara harus persiapkan diri kita. Pakaian saudara harus jelas. Ya, pakaian kita berkilo-kilo. Coba, nggak semua terangkat loh saudara-saudara. Yang lain hanya nonton-nonton saja. Ada yang mungkin teriak-teriak. Ya, kita mau terangkat. Yang tidak terangkat ini masuk aniaya antikristus. Coba, penderitaan sangat luar biasa. Tapi mereka yang sudah siap sedia, ya, mereka yang akan terangkat. Jadi 3 hal: kenaikan ibadah, kenaikan Tuhan Yesus. Yesus sibuk menyediakan tempat bagi kita, lebih berguna bagi kita. Dia mengutus Roh Kudus, karena itu lebih berguna bagi kita. Yang terakhir, dia akan datang untuk menjemput kita. Siapa mereka ini? Kita yang bersedia, yang sudah gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kita terangkat,
Ya, kita terangkat. Karena daya tarik sorga itu sudah lebih kuat. Ini terangkat ini daya tarik sorga sudah kuat kali sama dia. Daya tarik sorga, kalau gravitasi bumi ini, kalau daya tarik ini masih kuat terus, daya tarik bumi ini adalah tertinggal. Ya, lebih banyak tertinggal anak Tuhan ini. Daya tarik bumi ini mengikat dia. Seperti istri Lot, daya tarik Sodom Gomora itu mengikat dia. Sampai nggak bisa berangkat, saudara-saudara. Hari ini dalam ibadah kenaikan ini, buka hati saudara, ya, supaya saudara hidup. Kalau Tuhan melakukan yang berguna, saudara lakukanlah juga hal-hal yang berguna sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita, pemain musik datang ke depan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Roh Kudus yang menopang hidup kita. Dia akan selalu menopang kita. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Persiapkan hati saudara, ya, supaya kita datang di hadapan Tuhan. Saudara datang dan bawa hidupmu. Semasa hidup kita ini sibuk perkara-perkara rohani, bukan sibuk dalam dosa. Sibuk kita dalam tuntunan Roh Kudus, bukan dalam tuntunan daging kita. Buka hati saudara. Sekalipun ku berjalan. Haleluya. Bangkit berdiri. Amin Tuhan. Biar kami dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Kami sibuk untuk hal-hal rohani menjelang kedatangan Tuhan. Gak semua terangkat. Sedikit yang terangkat, sedikit yang terpilih. Tapi bagi yang terangkat itu kami rindu ada di dalamnya Tuhan Yesus. Haleluya. Buka hati kami, Yesus. Roh Kudus tuntun kami. Sekalipun ku berjalan. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang bercanda, sekalipun kau ingat setiaku. Kesetiaanmu sungguh teguh di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, bukan melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Tuhan sepertimu Yesus. Kaulah Rabu yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan. Turunkan tanganmu. Haleluya. Biarkan Roh Kudus menuntun kita. Lebih berguna Yesus naik ke surga. Haleluya. Kesetiaanmu sungguh teguh di sepanjang hidupku. Selamanya, untuk selamanya.
kita sembah Tuhan. Haleluya, mari sembah Tuhan. Mari memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji. Haleluya. Selalu Engkau berbuat lebih berguna bagi kami Tuhan. Selalu yang lebih berguna Engkau sediakan bagi kami. Yesus Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu kekal bagi kami. Haleluya, haleluya. Biar kami beri hidup kami berjalan dalam tuntunan Roh-Mu. Kami beri hidup kami dalam pimpinan Roh-Mu, sampai kami hidup di dalam Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau agung, Engkau mulia. Engkau akan segera datang ya Tuhan Yesus. Engkau akan menjemput mempelai-Mu yang sudah bersiap-siap Tuhan. Kepada kamilah firman-Mu ini Tuhan. Kami sibuk untuk halal rohani, bukan sibuk untuk berbuat dosa, bukan sibuk perkara dunia ini. Kepada kamilah firman-Mu ini Tuhan. Haleluya. Kepada kamilah genapkanlah firman-Mu dalam hidup kami, agar kami sibuk untuk memuji Engkau, sibuk melayani Tuhan, sibuk untuk pekerjaan Tuhan, sibuk hidup kami untuk dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami bersyukur firman-Mu ini begitu hebat bagi kami. Firman yang ajaib sudah jelas apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus. Kalau orang lain tidak mau, kami mau mengikuti firman-Mu. Kalau orang lain tidak mau taat firman-Mu, kami mau taat kepada firman-Mu. Kalau orang lain tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Kepada kamilah firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Semua kami yang melembutkan hati kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dipersiapkan. Tetapi yang mengeraskan hati akan binasa, kata firman-Mu. Kami bukan dipanggil untuk binasa, kami dipanggil untuk diselamatkan. Kami dipanggil untuk terangkat sebagaimana janji firman-Mu hari ini. Dalam ibadah kenaikan ini, jelaslah apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Setiap telinga yang mendengar Engkau berkati. Setiap telinga yang percaya Engkau berkati. Setiap telinga yang mau taat dengar-dengaran kepada kami lah Tuhan Yesus. Engkau segera datang, dunia ini akan binasa. Dunia ini hanya tempat tinggal sementara bagi kami. Tempat kekal Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau baik bagi kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir. Ampunilah mereka. Selalu mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kalau masih Engkau beri napas kepadanya, berarti Engkau masih harapkan dia berubah dan bertobat. Kami bersyukur siang hari ini berkat-Mu bagi kami. Kami berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada pengumuman penting karena hari Minggu ini tetangga kita sebelah pesta. Ya, jadi kemarin saya tanya, Bu, pestanya di mana? Di sinilah Pak, katanya. Jam 10 mulai. Coba kalau jam 10 mulai kita mulai pola apa jadi ribut. Jadi kita hari Minggu khusus, hari Minggu ini kita mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jadi saudara bangun pagi-pagi, jam 8 sampai jam 10. Ya, barangkali mereka sudah mulai ya namanya acara mereka, kita pun saling menghormati lah saudara-saudara. Udah sekalian lama kita di sini, sekalinya mereka berpesta lalu kita pula ikut-ikutan. Kamu terima, sudah kita tidak saling pengertian. Jadi khusus hari Minggu jam 8 tepat. Jadi sebelum jam 8 saudara sudah siap, kita ada di tempat ini untuk beribadah. Saudara-saudara kasih tahu teman-teman kita yang tidak hadir. Jadi hari Minggu jam 10 kita mulai di tempat ini. Jam 8 pagi sampai jam 10 saudara-saudara ya. Kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolongku. Coba kunci, mana itu kuncinya? Iya. Iya, kita berikan dengan sukacita.
Amin. Yang dalam dia surga, aku penolong yang berkenan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong. Amin. Sampai sekarang semua bangkit berdiri. Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Dari awal tetaplah berseru pade. Haleluya. Domba mempelai dia surga, Tuhan yang berkenan. Haleluya. Haleluya. Sampai sekarang dengan percaya. Sampai sekarang. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sekali lagi sampai sekarang. Sampai sekarang. Amin. Engkau bersama kami Tuhan. Roh Kudus penolong kami. Haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sekali lagi, sekali lagi Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Haleluya. Kembali bersyukur Bapa. Tak putus-putusnya hati kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami, yang hal-hal yang berguna Engkau persiapkan bagi kami Tuhan. Lebih berguna Engkau naik ke sorga. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Baik kami juga semua kami yang di dunia ini melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang terpuji, beribadah melayani Tuhan, mengagungkan Engkau. Hal-hal berguna jika kami mau dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Firman-Mu jelas bagi kami siang hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Semua kehadiran kami, ajari lelah kami, persembahan kami Tuhan tidak sia-sia untuk membuktikan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kami tidak bisa terhalang oleh apapun untuk berjumpa dengan Engkau. Kami tidak ragu akan berkat Tuhan yang selalu memberkati kami, selalu berkat yang baru setiap pagi yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Pada minggu mendatang kami mulai jam 8 pagi di tempat ini. Gairahkan hati kami untuk datang bersyukur kepadamu. Kami berdoa bagi teman-teman kami, tolong mereka Tuhan. Jika sakit Engkau sembuhkan. Keluarga kami yang belum bertobat, beri roh pertobatan. Agar mereka juga diselamatkan seperti kami diselamatkan. Engkau berkati negara ini, berkati gereja kami, berkati semua setiap kegiatan kami. Kami yang melakukan tapi berkatnya Engkau yang menyediakan ya Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu Bapa, Engkau sumber segala berkat. Tumpangkan tanganmu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.